يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Ajwa TV dan yang ada di Masjid Istiqlal rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka duduk dalam majlis ilmu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita keutamaan yang banyak karena duduknya kita di tempat yang mulia ini. Dan tentunya yang mengikuti melalui streaming Ajwa TV, mudah-mudahan Allah pun berikan kita semua kemuliaan berkat ilmu yang Allah berikan kepada kita sekalian hadirin. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita akan membahas pesan-pesan agama yang insya Allah sebelum kita nanti mengkaji tentang pesan-pesan agama dalam kitab An-Nasa'iul Ibad yang dikarang oleh Al-Muallif Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, di mana beliau mensyarah sebuah kitab yang bernama Al-Munabbihat ala isti'dadi li yaumil ma'ad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan tentu disarah oleh Al-Mu'allif Imam Syekh Nawawi Al-Bantani atau ulama kita, ulama Indonesia. Yang ini merupakan bagian dari literatur keilmuan bagi kita sekalian, ilmu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasa'iul Ibad ini banyak disusun oleh beliau yang menjadi rujukan bagi kita sekalian dalam mengambil hikmah-hikmah dari pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka kalau kita mendengar atau pernah mengkaji kitab Nasa'iul Ibad ini, ya, memang kitab ini agak sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain disusun berdasarkan tema-tema atau bab, tetapi dalam kitab ini, dalam kitab Nasa'iul Ibad yang dikarang oleh muallif Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyusunnya per makalah atau ada makalah-makalah tertentu, ya. Dalam beliau gabungkan dalam satu tema, ya, bab, ya. Maka nanti ada membahas tentang bagaimana kita harus, ya, beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan tentu persiapan menuju alam akhirat. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal maupun penonton Ajwa TV dimanapun Anda berada, maka dalam kitab Nasa'iul Ibad ini kita akan melihat bagaimana Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan kitabnya yang merupakan sarah dari kitab Al-Munabbihat alal isti'dadi li yaumil ma'ad, yang beliau namakan kitab ini yang artinya adalah kumpulan nasihat bagi para hamba dalam menjelaskan kata per kata dan sebagai peringatan bagi kita untuk bersiap menghadapi hari kiamat, hadirin. Dan tentunya Al-Mu'allif atau penulis kitab ini berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat bagi umat Islam dan menjadikannya tabungan amal hingga hari kiamat. Hadirin sidang Juhur rahimakumullah. Maka sebelum kita nanti masuk dalam pembahasan kitab Nasa'iul Ibad, tentu kita ingin mengetahui, ya, bagaimana karakter kitab ini, di mana Syekh Imam Nawawi, ya,
menyebutkan ya dalam kitab ini ya menulis ya beliau ingin menyampaikan ajaran-ajaran Islam ya kebanyakan dalam kitab sarah yang ditulis karya ulama terdahulu tentu berbeda dengan yang beliau sajikan dalam kitab Nasaul Ibad, di mana dalam kitab ini beliau memasukkan nasihat-nasihat mencerahkan umat sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Hadirin sidang Juhur rahimakumullah. Nah, dalam kitab ini di bab pertama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada 30 pedoman dengan perincian 4 sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sisanya adalah ucapan sahabat dan tabi'in. Ya, masing-masing pedoman memuat ya ada beberapa poin nasihat. Nah, dari itulah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani memulai kitabnya qala Syekhul Muallif rahimallahu taala wa ada naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat penting bagi kita untuk kita fahami, di mana makalah ini disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan ya, al-mait ya fil qabri ya kal gharik al-mughawas. Dikatakan bahwa ya seorang mayit ketika berada di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam, hadirin. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya ya orang yang sudah meninggal dunia itu membutuhkan pertolongan dari orang yang masih hidup, hadirin. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada keterputusan amal ya orang yang hidup kepada orang yang sudah mati, hadirin. Bahwasanya orang yang masih hidup masih memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mereka butuh uluran tangan kita berupa doa kita sekalian, hadirin. Maka jangan lepas kita senantiasa berdoa agar orang-orang yang telah mendahului kita sekalian diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ya dikatakan kal gharik al mughawis, bagaikan orang yang tenggelam butuh pertolongan kita yang masih hidup, hadirin. Maka dari itulah kita dianjurkan senantiasa mengirim doa kepada orang yang sudah tiada, hadirin, untuk agar di alam barzahnya, alam kuburnya memiliki sinar yang terang benderang, hadirin. Inilah yang menjadi pembahasan dalam kitab Nasail Ibad, hadirin. Penting karena sungguh kitab ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya al-qabru ya manzilatul akhirah ya. Sungguhnya kubur itu adalah awalul ya manazil, adalah sebuah tempat pertama sebelum kita sampai nanti ke alam akhirat, hadirin. Imma qabru imma fil jannah ay imma raudhah min riyadil jannah au imma hufratan min khufarin niran. Alam kubur itu sesungguhnya seperti bagaikan surga di antara taman-taman surga, hadirin. Dan bisa jadi alam kubur itu berubah menjadi hufrah atau taman-taman di antara taman-taman neraka, hadirin. Maka kita tentu selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar alam kubur kita nanti penuh dengan cahaya, terang ya, dan bagaikan taman-taman surga, hadirin. Tentunya amalan-amalan inilah penting yang kita lakukan dalam membekali diri kita menuju alam akhirat, hadirin. Dan tentu bekal-bekal itu adalah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu
fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baiknya bekal. Apa bekal yang terbaik itu? Adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimakna intisaru awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah bekal kita kelak kita akan rasakan ketika kita berada di pintu pertama atau gerbang pertama yang namanya alam barzah atau alam kubur. Hadirin, karena kita kelak nanti pun membutuhkan doa dari anak-anak kita sekalian, dari saudara-saudara kita sekalian, dari keluarga kita sekalian, karena dari merekalah kita nanti berada di alam barzah, alam yang begitu gelap, akan disinari oleh doa-doa atau sedekah yang disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Hadirin, ini pembukaan dari makalah kitab Nasail Ibad yang ditulis oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin, tentu sangat begitu bermakna bagi kita sekalian. Kita mempersiapkan diri kita sekalian karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru ja'atil qabru baktatan, al-qabru sundukul amal, al-mautu ja'atil baktatan wal qabru sundukul amal. Sesungguhnya kematian itu akan datang tiba-tiba dan kubur itu adalah kotaknya amal kita sekalian. Hadirin, maka dari itulah berpesan dalam kitab ini, kitab Nasail Ibad, mengutip makalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa sesungguhnya al-mait fi qabrihi kal mughawis, kal gharik al mughawis. Orang yang sudah meninggal dunia, dia seperti orang yang tenggelam, butuh pertolongan al-mughawis, butuh pertolongan yang masih hidup. Hadirin, maka dari itulah mari kita sama-sama manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa-sisa umur kita sekalian untuk mengingat akhirat, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mengawali kajian kita dalam kitab Nasail Ibad ini, kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kelak menjadi hamba Allah yang diberikan penerangan di dalam alam barzah kita, dan kita diberikan tuntunan di alam akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kita dan tentunya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin dimanapun Anda berada, baik di Masjid Istiqlal maupun yang menonton dari Ajwa TV, mudah-mudahan mengawali muqaddimah kitab Nasail Ibad ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian dalam kita melakukan aktivitas ibadah kita, menambah amal soleh kita sekalian, dan juga kita tentu ingat akan sesungguhnya bahwa akhir kehidupan kita sekalian, aksiru zikra hadhimil lazat, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian, sesuatu yang memutuskan kelezatan, lezat dengan jabatan, lezat dengan makanan, lezat dengan ilmu, lezat dengan apapun, itu akan terputus dengan kematian. Maka perbanyaklah kita mengingat akan kematian sehingga hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak. Inilah obat hati yang keras, yaitu mengingat akan kematian. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.